Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Melinda, NPM A1E081015. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika angkatan 2018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian strategi pemasaran beserta contoh-contohnya. Semoga video ini dapat bermanfaat and stay tune ya. Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa sih strategi pemasaran itu. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang kita hasilkan. Jadi, kita tidak bisa serta-merta memasarkan semua produk yang kita hasilkan, tetapi kita juga memerlukan strategi pemasaran untuk bisa mengubah target pasar yang telah kita tentukan tadi menjadi konsumen kita. Nah, baiklah teman-teman, setelah mengetahui pengertian strategi pemasaran dengan baik dan melakukan analisis, sekarang saatnya kita menentukan strategi pemasaran apa yang pas untuk usaha kita. Berikut ini contoh-contoh strategi pemasaran yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah partnership, yang mana partnership ini memiliki sejumlah keuntungan. Contohnya saja ketika kita berkolaborasi dengan pihak lain. Tentu ini akan lebih murah dan tentunya lebih berpeluang untuk sukses. Nah, yang kedua adalah strategi yang kedua adalah bekerja sama dengan influencer. Kita jangan pernah menganggap remeh kemampuan influencer sekelas selebgram. Mereka justru kebanyakan memberikan pengaruh kepada penjualan. Dengan jangkauan followers yang besar, ketika pengusaha mengontrak influencer untuk mempromosikan produk yang akan mereka pasarkan, tentu bukan hal yang tidak mungkin mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Nah, strategi yang kedua adalah melibatkan karyawan. Strategi ini tentu saja kita melibatkan karyawan dalam melakukan usaha kita, terlebih dari dalam penggunaan strategi. Tidak ada salahnya kita melibatkan karyawan dalam beberapa proyek. Kemudian yang keempat, itu kita menjaga hubungan dengan pelanggan lama. Ketika kita senantiasa memanjakan pelanggan lama, karena mereka adalah yang paling loyal dan membeli produk kita. Strategi pemasaran yang kelima yaitu direct seller atau penjualan langsung. Nah, strategi pemasaran ini adalah di mana seorang penjual itu menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Nah, strategi selanjutnya yaitu earned media. Berbeda dengan penjualan langsung, earned media justru dilakukan secara tidak langsung. Hal utama yang dilakukan untuk menerapkan strategi ini yakni membangun hubungan dan kepercayaan yang baik dengan masyarakat, sehingga perlu membangun brand dan membentuk suatu image yang baik melalui media sosial. Kemudian, strategi yang ketujuh yaitu point of purchase. Point of purchase atau POP merupakan strategi marketing dengan menempatkan material produk di dekat dengan iklan. Jadi misalnya kita mempunyai toko tuh. Nah, selain kita memajang produk kita, tetapi kita di sampingnya itu kita tampilkan juga iklan-iklan yang mana supaya konsumen itu bisa tertarik dengan produk kita. Strategi yang selanjutnya yaitu internet marketing. Strategi ini merupakan strategi yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha. Caranya yang mudah dan cepat membuat strategi ini banyak dipilih. Nah, strategi yang terakhir yaitu evaluasi tingkatan produk. Evaluasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan akan produk yang kita produksi. Setelah kita mengetahui contoh-contoh strategi pemasaran, selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan strategi pemasaran tersebut. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam melaksanakan strategi pemasaran. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan segmentasi pasar. Sesuai dengan namanya, segmentasi pasar adalah upaya untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Nah, pembagian kelompok ini dilakukan berdasarkan lokasi geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menentukan target pasar atau marketing targeting. Target pasar adalah segmen tertentu yang dituju untuk melakukan penjualan suatu produk. Nah, dengan memahami target pasar ini akan lebih mudah untuk menentukan produk yang akan kita jual dan langkah promosinya itu seperti apa. Langkah yang terakhir adalah marketing positioning atau posisi pasar. Terkadang pada target pasar yang spesifik pun kita masih bisa menemukan kompetitor yang ketat. Nah,
Kondisi ini terkadang menuntut kita untuk melakukan perang harga yang tidak menguntungkan. Sehingga kita itu perlu menerapkan strategi yang ketiga ini, yaitu positioning. Secara sederhana, market positioning merupakan strategi pemasaran untuk menunjukkan produk Anda beda dari yang lain. Salah satu caranya yaitu dengan membangun kesadaran merek dan brand. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpuas